Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Prihantari Roca, NIM Geset 2005014, Prodi S1 Gizi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit asam urat, yaitu penyakit tidak menular. Asam urat merupakan hasil metabolisme di dalam tubuh yang kadarnya tidak boleh berlebihan. Setiap orang memiliki asam urat di dalam tubuhnya, karena setiap metabolisme normal akan dihasilkan asam urat, sedangkan pemicunya adalah faktor makanan dan senyawa lain yang banyak mengandung purin. Purin ditemukan pada semua makanan yang mengandung protein. Meningkatnya kadar asam urat dalam darah disebut hiperurisemia. Hiperurisemia ini disebabkan oleh dua hal, yaitu karena pembentukan asam urat yang berlebihan atau karena penurunan pengeluaran asam urat oleh ginjal. Hiperurisemia yang tidak ditangani menyebabkan asam urat dalam darah berlebihan sehingga menimbulkan penumpukan kristal asam urat. Apabila kristal berada dalam cairan sendi, maka akan menyebabkan penyakit gout. Gout umumnya dialami oleh laki-laki berusia lebih dari 30 tahun. Penyakit gout dapat dikelompokkan menjadi bentuk gout premier dan sekunder. Sebagian besar penyebabnya diperkirakan akibat kelainan proses metabolisme dalam tubuh, dan 10% dialami oleh wanita setelah menopause karena gangguan hormon. Selain dapat menyebabkan gout, hiperurisemia ini dapat juga menyebabkan kelainan ginjal, tofi sekitar sendi, penyakit jantung, peradangan tulang, stroke, dan kencing batu. Adapun gejala yang dirasakan dan tanda yang sering muncul pada penderita gout, di antaranya adalah rasa nyeri hebat dan mendadak pada ibu jari kaki dan jari kaki, terganggunya fungsi sendi yang biasanya di satu tempat sekitar 70-80% pada pangkal ibu jari. Terjadi hiperurikemia dan penimbunan kristal urat yang khas, yaitu kristal monosodium urat dalam cairan dan jaringan sendi, ginjal, tulang rawan, dan lainnya. Terdapat tofu yang telah dibuktikan secara kimiawi telah terjadi lebih dari satu kali serangan di persendian yang bersifat akut. Adanya serangan pada satu sendi, terutama sendi ibu jari kaki. Serangan juga biasanya terjadi di tempat lain seperti pergelangan kaki, punggung kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, atau jari-jari tangan. Sendi tampak kemerahan, peradangan disertai demam, suhunya yaitu lebih dari 38 Celcius, dan pembengkakan tidak simetris pada satu sendi dan terasa panas tak ditemukan pada saat serangan, dan inflamasi. Nyeri hebat di pinggang bila terjadi ginjal akibat penumpukan asam urat di ginjal. Gejala lain yaitu ruam kulit, sakit tenggorokan, lidah berwarna merah atau gusi berdarah. Adapun diet yang diterapkan untuk penderita penyakit asam urat atau gout,
yaitu diet rendah purin. Prinsip pemberian adalah memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pasien. Diet yang diberikan disesuaikan dengan tingkat hiperurisemia, keadaan pasien dan kemampuan pasien dalam mengakresikan kelebihan asam urat. Sedangkan tujuan pemberian diet adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal serta menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Syarat diet atau pengaturan makanan energi disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah energi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas. Bila terjadi kelebihan berat badan, asupan energi harus dikurangi secara bertahap sebanyak 500 sampai 1000 kalori atau 10 sampai 15% dari kebutuhan normal. Di samping itu, harus dijaga jangan sampai terjadi kekurangan energi atau BB di bawah normal. Kekurangan energi justru dapat meningkatkan asam urat karena adanya benda keton yang dapat mengurangi pembuangan asam urat melalui urin. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi purin sekitar 200 gram meningkatkan risiko hiperurisemia 3 kali lipat dibanding tidak mengonsumsi. Diet normal mengandung purin sekitar 600 sampai 1000 mg per hari. Penderita gout sebaiknya mengonsumsi diet rendah purin kurang dari 150 mg per hari, bahkan bila asam urat mengalami peningkatan lebih dari 10 mg per dl disertai dengan pembengkakan sendi dan nyeri. Dianjurkan untuk mengonsumsi diet bebas purin. Protein diberikan dalam jumlah cukup 1 sampai 1,2 gram per kilogram BB per hari atau 10 sampai 15% kebutuhan energi total. Tetapi hendaknya dihindari sumber protein yang mengandung purin tinggi, terutama yang berasal dari hewani, atau menghindari peningkatan produksi asam urat. Protein sebaiknya yang bersumber dari nabati, susu, keju, dan telur. Karbohidrat dapat diberikan lebih banyak, yaitu 65 sampai 75% kebutuhan energi total. Sumber makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi, singkong, roti, ubi, dan makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan sangat baik diberikan karena dapat meningkatkan ekskresi asam urat melalui urin. Sebaiknya konsumsi karbohidrat sederhana yang mengandung fruktosa seperti gula, permen, sirup manis dibatasi atau dihindari karena dapat meningkatkan kadar asam urat darah. Karena konsumsi karbohidrat sebaiknya di bawah 350 gram per hari dan lebih 100 gram per hari. Karena konsumsi karbohidrat lebih dari 350 gram per hari meningkatkan risiko hiperurisemia 3 kali lebih tinggi. Lemak cenderung menghambat pembuangan asam urat melalui urin. Oleh karena itu sebaiknya lemak diberikan terbatas, yaitu 10 sampai 20% dari energi total atau idealnya 50% kebutuhan energi total. Makanan berminyak seperti makanan yang digoreng dan bersantan sebaiknya dibatasi. Hindari penggunaan margarin dan mentega serta mengurangi makanan tinggi kolesterol. Dengan kadar kolesterol tinggi lebih dari 200 mg ternyata memiliki risiko menderita hiperurisemia 9 kali dibandingkan dengan kadar kolesterol di bawah 200 mg.
Vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan, dan beberapa diantaranya dapat diberikan lebih tinggi dalam bentuk suplemen seperti vitamin C, E, B, dan asam folat. Vitamin C dosis tinggi memberikan efek meningkatkan pembuangan asam urat melalui urin, tetapi perlu diwaspadai vitamin C dosis tinggi memberikan efek samping pada sistem pencernaan. Vitamin B sangat penting sebagai koenzim. Asam pantotenan membantu pemecahan asam urat. Demikian pula, asam folat bermanfaat untuk mencegah serangan asam urat terjadi sebaliknya. Sebaliknya, vitamin B3 justru meningkatkan produksi asam urat. Vitamin E membantu menjaga kestabilan agar asam urat berada dalam keadaan normal. Penderita dianjurkan untuk minum banyak cairan, sekitar 3 liter per hari, atau disesuaikan dengan pengeluaran cairan melalui urin, 2-2,5 liter per hari. Konsumsi tinggi cairan, terutama dari minuman, dapat membantu pengeluaran asam urat melalui urin. Minum sebaiknya air putih atau sumber lain seperti teh, kopi, sirup, sari buah, jus buah, buah-buahan yang banyak cairan seperti semangka, melon, jambu air baik dikonsumsi, tetapi buah yang banyak mengandung purin dan lemak tinggi sebaiknya dihindari seperti alpukat dan durian. Pemberian air hangat pada pagi hari atau bangun tidur sangat baik diberikan. Jenis diet dan indikasi pemberian diet gout artritis diberikan kepada penderita gout artritis dan atau penderita dengan batu asam urat dengan kadar asam urat lebih dari 7,5 mg. Jenis diet yang diberikan ada 2 jenis, yaitu diet rendah purin 1 atau DPR 1 1500 kalori, dan diet rendah purin 2 atau DPR 2 dengan 1700 kalori. Pengelompokan makanan menurut kandungan purin dan anjuran makanan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu jenis makanan yang sebaiknya dihindari dengan kandungan purin tinggi, 100-1000 mg per 100 gram makanan. Bahan makanan seperti otak, hati, jantung, paru, ginjal, jeroan, ekstra daging atau kaldu bebek, angsa, burung, kornet sapi, sarden, udang kecil, bagian leher dan kaldu, alkohol, serta ragi. Kelompok kedua yaitu jenis makanan yang harus dibatasi dengan kandungan purin sedang, 9-100 mg purin per 100 gram bahan makanan, antara lain maksimal 50-75 gram 1-1,5 potong daging, ikan unggas atau 1 mangkok, 50-100 gram sayur sehari, daging sapi dan ikan kecuali yang terdapat dalam kelompok 1, ayam, udang, kacang kering maksimal 25 gram per hari, dan hasil olahan seperti tahu dan tempe 50 gram per hari. Asparagus, kembang kol, kapri, jamur, bayam, daun singkong, kangkung, daun dan biji melinjo. Kelompok ketiga yaitu pemakaian bebas karena kandungan purinnya rendah atau dapat diabaikan. Bahan ini dapat dimakan setiap hari seperti nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, bihun, tepung beras, kek, kue kering, puding, susu, keju, lemak, dan minyak terbatas, gula,
sayuran dan buah-buahan, kecuali buah dan sayur kelompok 2, teh dan kopi. Semuanya itu dapat dikonsumsi namun dalam jumlah yang terbatas. Penyakit sendi akibat asam urat termasuk penyakit akut dan bisa juga digolongkan sebagai penyakit kronis. Tahapan gout ada 4 fase, yaitu tahap asimptomatik. Tahap ini merupakan gejala awal tanpa disertai gejala spesifik. Pada tahap ini terjadi peningkatan asam urat atau hiperurisemia tanpa disertai gejala artritis. Tofu atau batu urat di saluran kemih. Apabila terjadi kelainan enzim, kelainan ini timbul sejak lahir. Pada pria muncul setelah akil balik dan wanita setelah menopause. Fase berikutnya yaitu tahap akut. Tahap ini ditandai serangan nyeri hebat di persendian secara mendadak disertai panas dan kemerahan. Kebanyakan serangan akut terjadi pada ibu jari. Serangan biasanya terjadi tengah malam menjelang pagi. Serangan muncul mendadak tanpa disertai keluhan dan mencapai puncak dalam waktu 24 jam. Kadar asam urat tak terlalu tinggi. Tahap yang berikutnya yaitu tahap interkritikal, merupakan interval di antara 2 serangan akut. Penderita yang pernah mengalami serangan pertama bukan berarti tidak pernah mengalami serangan lagi, walau ada juga yang pernah mengalami serangan lagi. Kebanyakan penderita mengalami serangan kedua setelah 6-12 bulan. Tetapi ada pula yang mengalaminya setelah 5-10 tahun. Hal ini tergantung kondisi penderita. Serangan ulang biasanya lebih berat, lebih lama, dan menyerang lebih dari 1 sendi. Tahap kronik. Tahap ini ditandai dengan pembentukan tofu yang biasanya dibentuk setelah 11 tahun serangan pertama. Tahap ini terjadi apabila penyakit diabaikan. Pada tahap ini frekuensi serangan biasanya sampai 4-5 kali dalam setahun. Lama nyeri lebih lama. Bahkan terus-menerus disertai bengkak dan kaku sendi. Pembentukan tofu dipengaruhi oleh kadar asam urat darah, fungsi ginjal, dan faktor setempat. Jika kadar asam urat 11 mg per dl, ditemukan tofu pada beberapa tempat, seperti tulang rawan, tendon, jaringan lemak, dan lainnya. Tofu yang besar mudah terlihat dan dapat menimbulkan kecacatan seperti sendi, kaku, dan menonjol. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kadar asam urat dalam darah. Faktor risiko yang menyebabkan orang terserang penyakit asam urat adalah usia, jenis kelamin, asupan senyawa purin berlebihan, konsumsi alkohol berlebihan, kegemukan atau obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Obat-obatan tertentu atau terutama diuretika dan gangguan fungsi ginjal. Salah satu penyebab yang mempengaruhi kadar asam urat adalah olahraga atau aktivitas fisik. Peningkatan kadar asam urat dalam darah selain menyebabkan gout juga merupakan salah satu predikator kuat terhadap kematian karena kerusakan kardiovaskular. Demikian penjelasan yang saya bawakan tentang penyakit asam urat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.